Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Lusikanti Rahayu, Eskom Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Metode Simplex Maksimasi. Di sini, kelompok kami beranggotakan 4 orang yang terdiri dari saya, Taufik Hidayat, dan dilanjutkan dengan Santi Kusumaningrum, dan yang ketiga ada Rosi Pratiwi, dan terakhir ada Ditalia Eka Fatimah. Baik, kita masuk ke materinya. Di sini ada pengertian dari metode simplex. Apabila suatu masalah linear, programming hanya mengandung 2 variabel keputusan saja, maka akan dapat diselesaikan dengan metode grafik. Tetapi, bila melibatkan lebih dari 2 variabel, maka metode grafik tidak dapat digunakan lagi, sehingga diperlukan metode simplex. Metode simplex merupakan sebuah prosedur matematis berulang untuk menemukan penyelesaian optimal soal program linear. Digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang melibatkan 2 variabel atau lebih. Dikenalkan pada tahun 1947 oleh George B. Danzig dan telah diperbaiki oleh beberapa ahli lain. Prinsipnya, metode ini menyelesaikan masalah program linear melalui perhitungan ulang atau iterasi, di mana langkah-langkah perhitungan yang sama diulang berkali-kali sampai solusi optimum diperoleh. Beberapa istilah dalam metode simplex. Yang pertama ada iterasi, yaitu tahapan perhitungan di mana nilai dalam perhitungan itu tergantung dari nilai tabel sebelumnya. Yang kedua ada variabel basis, yaitu variabel yang bernilai positif. Dan yang ketiga ada variabel non-basis, adalah variabel yang bernilai 0. Keempat ada variabel slack, adalah variabel yang ditambahkan ke model matematik kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan kurang dari menjadi persamaan sama dengan. Kelima ada kolom pivot atau kolom kunci, adalah kolom yang memuat variabel masuk. Koefisien pada kolom ini akan menjadi pembagi nilai kanan untuk menentukan baris pivot atau baris kerja. Keenam ada baris pivot atau baris kerja, adalah salah satu baris dari antara variabel baris yang memuat variabel keluar. Dan yang 7 yang terakhir ada elemen sel, adalah nilai yang terletak pada perpotongan kolom dan baris kunci. Syarat dan sifat metode simplex. Syaratnya, model program linear atau canonical form harus diubah dulu ke dalam suatu bentuk umum. Ini dinamakan bentuk baku atau standar form. Sifat bentuk baku atau standar yang pertama, nilai kanan atau NK, fungsi tujuan harus 0. Yang kedua, sisi kanan atau the right side dari sebuah kendala tidak boleh ada yang negatif. Yang ketiga, semua fungsi batasan harus dinyatakan sebagai persamaan. Yang keempat, semua variabel tidak ada yang bernilai negatif. Langkah-langkah penyelesaian metode simplex maksimasi. Yang pertama, memformulasikan masalah dalam bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar simplex atau persamaan. Bentuk standar metode simplex yang A, fungsi tujuan. Fungsi linear yang perlu dioptimalkan atau dimaksimalkan atau diminimalkan untuk mendapatkan solusi. Yang B, fungsi batasan, yaitu fungsi yang menginterpretasikan sumber daya yang akan digunakan secara optimal. Selanjutnya ada bentuk standar metode simplex. Yang A, fungsi tujuan diubah menjadi persamaan 0.
Contohnya ada di samping, bentuk umum program linearnya ada Z sama dengan 2x1 plus 3x2 plus 5x3 menjadi bentuk standar simplex Z minus 2x1 minus 3x2 minus 5x3 sama dengan 0. Yang B, fungsi pembatas atau kendala. Fungsi pembatas yang mempunyai tanda kurang dari diubah menjadi suatu bentuk persamaan sama dengan atau bentuk standar dengan cara menambahkan variabel select atau variabel dasar. Variabel select berfungsi untuk menampung sisa kapasitas atau kapasitas yang tidak digunakan pada kendala yang berupa pembatas. Banyaknya variabel select itu bergantung pada fungsi kendala. Apabila dalam persoalan memiliki 3 kendala, maka variabel select-nya ada 3. Apabila persoalan memiliki 4 kendala, maka variabel select-nya ada 4, begitupun seterusnya. Bentuk umum tabel simplex. Setelah fungsi batasan diubah ke dalam bentuk persamaan atau bentuk standar, maka untuk menyelesaikan masalah program linear dengan metode simplex menggunakan suatu kerangka tabel yang disebut dengan tabel simplex. Tabel ini mengatur model ke dalam suatu bentuk yang memungkinkan untuk penerapan perhitungan matematis menjadi lebih mudah. Berikut merupakan tabel variabel simplex. Ada variabel dasar itu memuat fungsi tujuan dan select variabel sesuai kendala. Ada Z yaitu fungsi tujuan, X1, X2, dan seterusnya, itu fungsi-fungsi kendala, dan di sebelah kanan ada NK adalah nilai kanan, yaitu nilai setelah tanda sama dengan pada persamaan. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex awal. Yang pertama, menentukan kolom kunci. Dasar untuk menentukan kolom kunci, kolom yang memiliki angka negatif terbesar pada fungsi tujuan atau fungsi Z. Yang kedua, menentukan baris kunci, yaitu untuk mencari baris kunci terlebih dahulu mencari rasio tiap-tiap baris, yaitu dengan cara rasio sama dengan nilai kanan K dibagi dengan kolom. Ketiga, menentukan nilai elemen pivot. Selanjutnya, langkah yang keempat, mencari nilai kunci baru. Baris nilai kunci baru ditentukan berdasarkan baris yang memiliki nilai rata kecil. Untuk mencari nilai baris kunci baru menggunakan rumus, baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan elemen sel baris atau pivot. Langkah kelima, mencari nilai baru lain. Baris lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali dengan nilai baris kunci baru. Langkah yang keenam, melanjutkan perbaikan-perbaikan, yaitu perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama fungsi tujuan tidak ada yang negatif. Contoh studi kasus metode simplex masing-masing. Di sini ada soal, Kazuera Clothes merupakan sebuah usaha yang memproduksi 3 jenis pakaian, yaitu jaket, celana, dan baju. Bahan baku yang digunakan untuk memproduksi pakaian tersebut yaitu bahan kain, bahan katun, dan benang. Harga jual per pieces untuk jaket sebesar 160.000, celana sebesar 90.000, dan baju sebesar 140.000. Berikut adalah data untuk membuat ketiga produk tersebut. Yang A, jaket membutuhkan 5 kg kain, 4 kg bahan katun, dan 3 gulung benang. Yang B, celana membutuhkan 6 kg kain, 4 kg bahan katun, dan 5 gulung benang. Sedangkan C, baju membutuhkan 10 kg kain, 4 kg bahan katun, dan 8 gulung benang. Kita lanjut ke lanjutannya. Saat ini Kazuera Clothes memiliki persediaan 300 kg kain, 160 kg bahan katun, dan 210 gulung benang. Berdasarkan data tersebut, berapa unitkah untuk masing-masing jenis pakaian yang harus diproduksi oleh Kazuera Clothes untuk memperoleh laba maksimal? Diketahui variabel keputusan X1 yaitu jumlah jaket yang diproduksi, variabel X2 yaitu jumlah celana yang diproduksi, dan variabel X3 yaitu jumlah baju yang akan diproduksi.
dengan batasan-batasan sebagai berikut. Yang pertama ada bahan kain, yang kedua bahan katun, yang ketiga benang. Tabel konfigurasi kebutuhan produk dan kapasitas. Setelah dari soal sebelumnya kita masukkan ke dalam tabel tersebut. Kita masukkan produk jaketnya memerlukan bahan kain sebanyak 5 kg, bahan katun sebanyak 4 kg, dan membutuhkan benang sebanyak 3 dengan harga 160.000. Celana membutuhkan 6 kg bahan kain, 4 kg bahan katun, dan 5 benang dengan sebesar 90.000. Baju membutuhkan 10 kg bahan kain, 4 kg bahan katun, dan 8 benang dengan harga 140.000. Nah, ketersediaannya, bahan kain mempunyai ketersediaan 300 kg, bahan katun mempunyai ketersediaan 160 kg, dan benang mempunyai ketersediaan 210. Langkah penyelesaiannya, langkah 1, formulasikan masalah dalam bentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan, Z sama dengan 160x1 ditambah 90x2 ditambah 140x3 dalam bentuk satuan 1000. Fungsi kendala yang pertama, 5x1 ditambah 6x2 ditambah 10x3 kurang dari 300. Fungsi kendala yang kedua, 4x1 ditambah 4x2 ditambah 4x3 kurang dari 160. Fungsi kendala yang ketiga, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 kurang dari 210. Fungsi kendala non negatif, x1, x2, x3 lebih besar dari 0. Untuk langkah yang kedua, mengubah fungsi tujuan dan fungsi kendala ke dalam bentuk standar simplex atau ke dalam bentuk persamaan. Yang pertama, fungsi tujuan, Z sama dengan 160x1 ditambah 90x2 ditambah 140x2 x3 diubah menjadi Z minus 160x1 minus 90x2 minus 140x3 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala, diubah menjadi persamaan tanda kurang dari menjadi sama dengan dan menambahkan variabel length. Yang pertama, 5x1 ditambah 6x2 ditambah 10x3 kurang dari 300. Diubah menjadi 5x1 ditambah 6x2 ditambah 10x3 ditambah S1 sama dengan 300 dan seterusnya. Langkah penyelesaian yang ketiga yaitu menyusun fungsi-fungsi persamaan ke dalam tabel simplex awal. Untuk fungsi tujuan Z, diperoleh hasil Z minus 160x1 minus 90x2 minus 140x3 sama dengan 0. Untuk fungsi kendala 1, yang pertama 5x1 ditambah 6x2 ditambah 10x3 ditambah S1 sama dengan 300. Untuk yang kedua, 4x1 ditambah 4x2 ditambah 4x3 ditambah S2 sama dengan 160. Yang ketiga, 3x1 ditambah 5x2 ditambah 8x3 ditambah S3 sama dengan 210. Kita masukkan ke dalam tabel simplex. Untuk fungsi tujuan Z, kita masukkan ke dalam baris Z dengan menyesuaikan koefisiennya. Untuk X1 kita isi dengan minus 160, X2 kita isi dengan 90, dan X3 kita isi 140. S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan nilai NK-nya 0. Begitu juga untuk fungsi kendala. Untuk select 1, nilai koefisien untuk Z-nya 0, X1-nya 5, X2-nya 6, X3-nya 10, S1-nya 1, S2-nya 0, S3-nya 0, NK-nya 300, dan seterusnya. Yang pertama, menentukan kolom kunci. Dasar untuk menentukan kolom kunci adalah kolom yang memiliki angka negatif terbesar pada fungsi tujuan Z. Dalam tabel di atas, angka negatif terbesar yaitu minus 160, sehingga kolom X1 merupakan kolom kunci.
Yang B, menentukan baris kunci. Baris kunci ditentukan berdasarkan nilai rasio terkecil. Untuk mencari baris kunci, terlebih dahulu mencari nilai rasio tiap-tiap baris. Dengan cara, rasio nilai kanan atau NK dibagi dengan kolom kunci. Yang pertama, kita mencari rasio baris 1 atau S1, yaitu dengan membagi nilai kanan 300 dengan kolom kunci baris yang sesuai, yaitu 5, dengan hasil 60. Rasio baris kedua, nilai kanannya 160 dibagi dengan kolom kunci baris yang sesuai, yaitu 4, hasilnya 40. Rasio baris ketiga atau S3, nilai kanannya sebesar 210 dibagi dengan kolom kunci yang sesuai, yaitu 3, dengan hasil 70. Sehingga pada tabel perhitungan di atas diperoleh nilai rasio terkecil, yaitu 40, sehingga baris S2 merupakan baris kunci. Yang ketiga, menentukan nilai elemen sel atau pivot. Berdasarkan data pada tabel yang menjadi nilai elemen sel atau pivot adalah 4, karena berada di antara perpotongan baris kunci dan kolom kunci. Mencari nilai kunci baru. Baris yang akan dicari nilai kunci barunya yaitu ditentukan berdasarkan baris yang memiliki nilai rasio terkecil. Berdasarkan data pada tabel diperoleh nilai rasio terkecil yaitu 40 yang berada pada baris S2. Maka baris S2 menjadi baris yang akan dicari nilai kunci barunya. Baris kunci baru sama dengan baris kunci lama dibagi dengan elemen sel. Selanjutnya mencari nilai kunci baru X2. Baris kunci baru X2 sama dengan baris kunci lama, yaitu 4, 4, 4, 01, 0, 160, dibagi dengan elemen selnya yang tadi kita cari 5. Selanjutnya hasilnya kita masukkan ke dalam tabel. Yang S2 tadi kita ganti menjadi X2. Z-nya yaitu 1, X1-nya itu Z-nya itu 0, X1-nya itu 1, X2-nya itu 1, X3-nya 1, S1-nya 0, S2-nya 1/4, S3-nya 0, dan NK-nya adalah 40. Selanjutnya, mencari nilai baru baris lain. Membuat baris Z baru. Baris Z baru sama dengan baris Z lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali nilai baris kunci baru. Baris Z baru sama dengan minus 160, minus 90, minus 140. Dikurang angka kolom baris kunci yang sesuai yaitu minus 160 dan dikali nilai baris kunci baru yaitu 1, 1, 1, 0, 1/4, 0, 40. Nah, hasilnya ini kita masukkan nih ke dalam variabel dasar Z-nya. Yaitu Z-nya itu 1, X1-nya itu 0, X2-nya 70, X3-nya 20, S1-nya 0, S2-nya 40, S3-nya 0, dan nilai kanannya 6.400. Lalu langkah selanjutnya mencari nilai baris X1. Baris baru X1 sama dengan baris lama dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali nilai baris kunci baru. Baris baru atau X1 sama dengan baris lama itu 6, 8, 10, 1, 0, 0, 240 dikurang angka kolom kunci baris yang sesuai dikali 6, dikurang 6, lalu dikali nilai baris kunci baru itu 1, 1, 1, 0, 1/4, 0, 40. Lalu hasilnya dimasukkan ke dalam X1, itu Z-nya itu 0, X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 5, S1-nya 1, S2-nya minus 5/4, S3-nya 0, dan nilai kuncinya 100. Selanjutnya mencari nilai baris baru X3. Baris baru X3 sama dengan baris lama
yaitu 3, 5, 8, 0, 0, 1, 210 dikurang dengan angka kolom kunci baris yang sesuai, yaitu 3, dikali nilai baris kunci baru, yaitu 1, 1, 1, 0, 1/4, 0, 40. Lalu hasilnya kita masukkan ke dalam tabel, Z-nya yaitu 0, X1-nya 0, X2-nya 2, X3-nya 3, S1-nya 0, S2-nya minus 3/4, S3-nya 1, dan nilai kanannya 90. Setelah dilakukan langkah penyelesaian, diperoleh hasil, karena nilai-nilai pada baris Z sudah tidak ada yang negatif, berarti iterasi selesai. Solusi yang diperoleh adalah X1 untuk jaket sebanyak 140 pieces, X2 untuk celana sebanyak 40 pieces, X3 baju sebanyak 90 pieces. Dengan nilai fungsi tujuan Z atau laba sebesar 6.400.000. Artinya, untuk memperoleh pendapatan yang maksimal sebesar Rp6.400.000, maka Kazuria Clothes sebaiknya memproduksi jaket sebanyak 100 pieces, celana 40 pieces, dan baju sebanyak 90 pieces. Kesimpulannya, metode simplex adalah alat yang kuat untuk mencari solusi optimal dalam masalah pemrograman linear dengan mempertimbangkan batasan dan kendala yang ada. Metode simplex dapat digunakan secara efisien untuk memecahkan masalah pemrograman linear dengan hasil yang optimal. Pada contoh studi kasus di atas, untuk memperoleh pendapatan maksimal pada usaha Kazuria Clothes dengan menggunakan metode simplex, diperoleh hasil sebesar Rp6.400.000. Dengan demikian, metode simplex dapat membantu dalam menemukan solusi optimal yang memungkinkan mencapai tujuan pendapatan maksimal yang diinginkan. Terima kasih telah menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.